Inilah langit-langit yang dibangun di tengah hutan. Pria hanya membawa satu celana pendek. Hidup di alam liar selama 500 hari. Membakar batu bata dengan tangan kosong. Jeruk nipis halus. Dan membangun tempat perlindungan dengan pemanas lantai. Bahkan menemukan pertanian tanpa tanah. Alat pancing otomatis. Mewujudkan kehidupan tanpa kekhawatiran akan pakaian dan makanan. Ini tanpa membeli peralatan. Langsung masuk ke wilayah liar sebagai seorang biarawan buta. Agar bisa bertahan hidup dengan lancar. Dia berencana membuat sendiri beberapa alat sederhana. Terlihat dia dengan mahir mengikat tali rami. Dalam sekejap mendapatkan wadah yang bagus. Kemudian dia mengumpulkan tanah liat berkualitas baik. Untuk hidup di alam bebas, tidak bisa lepas dari sumber air. Selanjutnya dia akan membuat sebuah guci untuk menyimpan air. Setelah membentuk sedikit demi sedikit, saatnya proses menyalakan kayu dan batu bata yang menyenangkan. Meskipun tim produksi tidak menyiapkan korek api kali ini. Namun dengan bantuan 8 otot perut biarawan buta. Bahkan kayu yang keras pun tidak tahan uji. Setelah api berhasil menyala dengan lancar, dapat mengeringkan jiwa guci, kemudian memanaskannya untuk membentuknya. Meskipun bentuknya tidak terlalu terkendali, beruntungnya, guci juga berhasil dibentuk dengan baik, kemudian mengasah ujung kayu yang sudah dikarbonisasi, agar dapat mengumpulkan sarang rayap putih, untuk membangun tempat perlindungan yang cukup kokoh. Biksu buta berencana membuat tungku untuk membakar bata terlebih dahulu. Dia terlihat menggunakan tanah liat untuk ukuran yang dibutuhkan. Dengan dukungan cabang pohon, membuat lubang ventilasi di bagian bawah, membuat dinding tungku dengan tanah liat abu-abu berkepadatan tinggi ini, dapat mencegah retak saat suhu tinggi. Kemudian tanah liat dapat ditumpuk secara bertahap, sehingga mencapai ruang bakar yang cukup. Ada pepatah yang mengatakan, hidup dari gunung, hidup dari air. Dalam bertahan hidup di alam liar, harus memiliki mata yang pandai melihat. Baik dari segi nilai gizi maupun rasa, semuanya luar biasa. Hanya perlu dibungkus dengan daun. Kemudian dibalut dengan lapisan tanah kuning tebal di luar. Baik sebagai makanan utama maupun camilan sehari-hari. Semuanya merupakan pilihan yang sangat bagus. Setelah mengisi energi positif sepenuhnya, biksu buta tanpa sengaja bertemu dengan batu ini. Hanya perlu sedikit diasah di bagian tepi. Dapat menyebabkan kerusakan yang tidak sedikit pada kayu. Tak disangka dia langsung masuk ke zaman batu. Pohon besar yang menerima 5.000 poin kerusakan. Ditebang dengan sekali pukul. Setelah berhasil mendapatkan sebatang kayu. Jika merasa terlalu merepotkan, mari kita gunakan serangan perang. Kemudian, biksu buta menggosok-gosokkan hidung kecil. Untuk mengukir kayu sedikit demi sedikit. Karena panjang pahat batu tidak mencukupi. Selanjutnya, akan digunakan arang kayu untuk membakar bagian dalamnya. Sampai kedua ujungnya terbakar. Dengan begitu, kapak batu bisa ditanam di dalamnya. Mengukir sedikit dengan pahat. Maka akan mendapatkan pegangan yang dibuat sesuai ukuran. Ada pepatah mengatakan bahwa masalah selalu lebih banyak daripada solusi. Dengan bantuan kaki kecil sejauh 35 langkah. Memberikan tali rami ini sedikit aroma unik. Dengan demikian, kapak pertempuran bayangan turun ke dunia. Dengan keberadaannya, bahkan pohon besar yang berusia 2,5 tahun ini, menjadi tidak tahan terhadap serangan. Bahkan saat melakukan pemotongan yang presisi, tetap bisa ditangani dengan mudah. Biksu buta membelah kayu yang dipotongnya. Sekali lagi, mengukir kedua ujungnya menjadi pasak. 2 potongan kayu lainnya dibakar dengan arang kayu untuk membuat bayangan. Dengan begitu, mereka bisa digabungkan. Setelah sedikit diikat, maka akan mendapatkan cetakan untuk membuat bata. Untuk memudahkan pelepasan cetakan, juga perlu ditaburkan abu arang secara merata. Dengan bantuan cetakan, hanya dengan beberapa langkah sederhana, Anda bisa mendapatkan sepotong kayu yang rapi. Hanya dengan beberapa langkah sederhana, Anda bisa mendapatkan sepotong bata tanah liat yang rapi. Tanda kemajuan manusia adalah belajar menggunakan alat. Untungnya, Wukong berevolusi dengan cepat. Kalau tidak, yang mungkin sekarang berbaring di atas pohon adalah dia. Karena kapasitas tungku terbatas, maka perlu meletakkan bag pertama bata tanah liat ke dalam tungku terlebih dahulu. Proses pembakaran biasanya membutuhkan 4 hingga 5 jam. Sambil waktu masih ada, Wukong membentuk sebuah bak besar dari tanah liat. Tak lama kemudian, bata tungku pertama selesai dibakar. Dapat diketahui dari suara yang jelas. Kualitas bata yang dibakar sangat tinggi. Sepertinya anak ini bukan pertama kalinya diusir dari rumah. Meskipun setiap pembakaran tungku membutuhkan waktu yang lama. Namun saat mendapatkan produk jadi, itu juga sangat memuaskan. Untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, Wukong membuka kompor kecil di sampingnya. Berencana membuat kipas lengkung untuk meningkatkan kekuatan api. Dia terlihat membungkus tongkat kayu dengan tanah liat. Mendapatkan bentuk saluran udara. Kemudian membentuk penutup angin berdasarkan aerodinamika. Terakhir, menutup lubang keluar udara dengan rapat. Setelah memasang saluran udara, kemudian memotong kulit kayu sesuai dengan kebutuhan udara. Kemudian memotong batang kayu menjadi 2 bagian. Setelah dijepit, pastikan untuk mengikat dengan tali. Hanya mencoba sebentar. Hampir saja kedinginan. Untuk menghasilkan daya angin maksimum.
Pastikan untuk menjaga kekedapan penutup angin sebaik mungkin. Kemudian rakit kerangka untuk menstabilkan poros putar. Dengan memanfaatkan prinsip tali busur, dapat membuat tuas yang efisien. Dengan bantuan kipas angin lengkung, suhu nyala dapat mencapai lebih dari 1000 derajat. Kemudian, si buta mengumpulkan kulit pohon an untuk disiapkan untuk pembuatan kapur hidup. Cukup membakar kulit pohon. Setelah terbakar sepenuhnya, kumpulkan abu putih ini. Saring dengan keranjang anyaman untuk menyaring partikel besar. Tambahkan air secukupnya. Dan aduk hingga merata. Bentuk adonan menjadi bentuk bola daging merah. Kemudian masukkan satu persatu ke dalam tungku. Untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, si buta mengumpulkan beberapa kayu. Menumpuknya bersama untuk membuat arang. Arang ini seharusnya cukup untuk beberapa waktu. Dengan terus-menerus mengalirkan udara ke dalamnya melalui kipas angin, menjadikan suhu dalam tungku mencapai sekitar 1100 derajat. Di bawah pengaruh suhu tinggi, kalsium karbonat di dalamnya akan terurai menjadi kalsium oksida. Inilah kapur hidup yang biasa kita temui. Terakhir, gunakan gerakan Huagu Mianzang untuk menghancurkannya menjadi bubuk. Untuk mendapatkan semen yang memiliki daya rekat yang baik, biksu buta khususnya pergi ke tepi sungai untuk mengumpulkan pasir sungai yang halus. Setelah dicampur dengan kapur secara merata, maka bisa ditambahkan air dan diaduk menjadi semen. Setelah melalui serangkaian persiapan, akhirnya bisa memulai pembangunan tempat perlindungan. Biksu buta pertama-tama menggali garis besar tempat perlindungan dengan tongkat kayu. Kemudian mengumpulkan beberapa batu. Menyiram air untuk mencegah retaknya semen. Selanjutnya, menggunakan batu-batu sepanjang parit yang digali. Membangun pondasi tempat perlindungan. Setelah memiliki dasar yang kokoh, bisa mulai membangun dinding dengan bata. Beberapa lapisan bata sederhana. Sebenarnya memakan waktu seorang biksu satu musim panas untuk membakar bata. Setelah semen sedikit mengering, bisa meratakan tanah liat di dalamnya. Kemudian melanjutkan membangun dinding lebih tinggi. Memperhatikan masalah tidak memiliki pakaian untuk musim dingin. Dia juga menyisakan saluran asap perapian di satu sisi. Saat ini, bata yang dibuat sebelumnya juga sudah habis. Kemudian mulai lagi proses pembuatan bata dan semen. Beruntung memiliki pengalaman sebelumnya. Kali ini, dia dengan cepat mendapatkan tumpukan besar bata. Tanpa disadari, tinggi dinding sudah cukup untuk menyembunyikan privasinya. Untuk mengatasi kekurangan ketinggian dirinya, sang biksu buta membuat kerangka sederhana, menggantikan ambang pintu dengan sebatang kayu. Selanjutnya, dia bisa menumpuk kontur atap. Karena tidak ada fasilitas pencahayaan, maka sang biksu buta tidak terburu-buru membangun atap, melainkan membuat tempat tidur terlebih dahulu. Setelah membangun bingkai tempat tidur dengan batu bata, kemudian diisi dengan tanah liat. Ini dapat menghemat bahan bangunan. Kemudian dia menumpuk batu bata untuk membuat saluran air. Satu ujungnya terhubung ke perapian. Kemudian menutup pipa dengan batu. Terakhir, ditutup dengan tanah liat. Ada pepatah, 30 mu tanah untuk satu ekor sapi. Istri dan anak-anak membuat rumah terasa hangat. Sekarang rumah ini juga memiliki suasana hangat. Hanya kurang istri dan anak-anak yang liar. Selanjutnya, sang biksu buta akan mulai membangun atap. Dia terlihat mengumpulkan tumpukan kayu lurus. Pertama-tama menumpuk sedikit semen di dinding. Kemudian meletakkan kayu satu persatu. Beruntung dinding bata di bawahnya dibuat dengan rapi, sehingga kayu dapat disusun sejajar. Setelah mendapatkan kerangka atap, dia melengkungkan batang bambu. Untuk mendapatkan cetakan genteng. Untuk memastikan ketahanan air genteng, dia memilih tanah liat yang lebih halus sebagai bahan baku. Setiap potongan selesai dibuat, harus menandai lubang pemasangan di bagian atas terlebih dahulu, sebelum diletakkan di sebelah perapian untuk dikeringkan. Jika tidak dikeringkan, genteng dipanggang langsung, dapat menyebabkan pecahnya adonan tanah liat dengan mudah. Untungnya, si pengrajin punya banyak waktu. Produksi pertama genteng tetap sukses. Karena setiap potongan begitu berharga, maka dia sangat hati-hati saat menumpuknya. Dia berencana menggunakan pohon pisang untuk memperbaiki genteng. Tanaman ini kaya akan serat. Dipukul perlahan dengan tongkat kayu, kemudian mencuci sisa kotoran di dalamnya. Melakukan proses ini berulang-ulang 77 kali, sehingga mendapatkan serat tanaman yang seragam. Akhirnya, digantung dan dikeringkan selama 1 hari dan 1 malam. Tali yang dibuat seperti ini sangat tahan lama. Bahkan digunakan selama 10 tahun pun tidak masalah. Berkat setiap genteng dibuat dengan cetakan, membuat hasil penyebaran genteng menjadi sangat rapi. Dengan cara saling bertumpuk dan bersilangan, sambil memastikan tampilan yang menarik, dan efektif dalam menahan air hujan. Bahkan sebelum setengah selesai dibangun, genteng yang sudah jadi hampir habis. Si pengrajin mulai membuat genteng dengan cepat dan semangat.
Genteng penutup akhir juga perlu diproses khusus. Menggunakan lubang tanah yang sudah digali sebelumnya. Membuat ubin melengkung dengan bentuk cembung. Biarkan mengering secara alami selama seminggu. Baru bisa dimasukkan ke dalam tungku untuk dipanggang. Akhirnya hati-hati menempatkannya di tengah atap. Dengan begitu, atap merah selesai dengan sempurna. Kemudian dia meratakan tanah liat di lantai. Memasang batu bata sebagai lantai. Keuntungan di alam terbuka adalah semua bahan baku didapat tanpa biaya. Memungkinkan dia untuk memproduksi batu bata tanpa batas. Bahkan halaman depan juga ditingkatkan. Meskipun rumah kecil terlihat sederhana, jika diletakkan di zaman kuno, itu benar-benar rumah mewah. Selanjutnya, biksu buta menebang pohon kecil yang berusia 2,5 tahun. Akan digunakan untuk membuat pintu besar. Pertama, ukirlah penjepit di kedua ujung kayu. Kemudian bakar lubang di sisi dengan arang kayu. Pasang 2 batang kayu sebagai poros. Setelah menggali lubang di bingkai pintu, Anda dapat memasang poros pintu terlebih dahulu. Untuk memudahkan mengebor kayu, biksu buta mengasah batu hingga tajam. Lalu letakkan di ujung tongkat kayu. Dan diikat dengan tali. Kemudian dia menghaluskan sepotong piring dengan genteng. Setelah membuat lubang di tengah, lalu dipasang di poros putar sebagai pemberat. Akhirnya diikat dengan tali rafia di kedua ujungnya. Dengan begitu, dia mendapatkan alat pengeboran yang sangat efisien. Dengan bantuan alat pengeboran, dia dengan cepat mengebor lubang kecil di kayu-kayu tersebut. Kemudian dia memperbaiki dengan paku kayu, sehingga mendapatkan bagian depan. Saat menonton prosesnya, saya sangat terkesan. Setelah melihat hasilnya, saya hanya bisa bilang keren. Selanjutnya, si buta pergi mengumpulkan beberapa batang rumput laut untuk membuat anyaman tikar. Dengan usaha keras si buta, hidupnya juga mulai membaik. Untuk mengisi perutnya, dia pergi menggali sarang semut, mengumpulkan anyaman tikar tersebut. Mereka meletup satu persatu. Bisa disebut sebagai kaviar darat. Tentu saja, untuk tinggal lama di alam liar, perlu menyelesaikan sumber makanan yang stabil. Terlihat si buta menggali lubang tanah di depan pintu, dan meletakkan batu bata di bagian bawahnya. Kemudian menutupnya dengan semen liar. Di sekelilingnya ditinggikan sedikit demi sedikit. Si buta sedang membuat sebuah kolam. Karena pada akhirnya, semua makanan tidak terlepas dari air. Akhirnya, dia juga menutup sekelilingnya dengan lapisan semen. Kekerasan semen ini mampu melindungi kehidupan makhluk hidup. Kekerasan semen ini, karena pada akhirnya semua makanan tidak terlepas dari air. Akhirnya dia juga menggunakan batu bata untuk menutupi sekelilingnya. Sekarang terasa seperti villa mewah. Untuk mencegah hewan lain masuk ke halaman rumahnya, dia pergi mengumpulkan banyak batu lagi. Untuk membangun pagar di halamannya. Daging yang paling mudah didapat di alam liar pastinya ikan. Biksu buta menggosok batu dengan potongan genteng. Membuat 4 piring bulat seperti itu. Kemudian dia mengumpulkan beberapa plastik. Setelah dilelehkan dengan api, bisa digunakan sebagai perekat. Dengan cara ini, 4 piring bulat digabungkan. Sehingga mendapatkan gulungan pancing versi liar. Kemudian diikatkan 3 batang kayu di sampingnya. Untuk memudahkan pemasangan selanjutnya. Mengenai kail ikan, bisa digantikan dengan cabang bambu. Setelah semua persiapan selesai, bisa memasang gulungan pancing ke tiang. Untuk menghemat waktu menunggu, biksu buta menggantungkan batu pada kayu. Dengan cara ini, jika ada ikan yang terkail, gulungan pancing akan menggerakkan batu, dan terus-menerus memukul ikan. Harus diakui, biksu buta benar-benar ahli dalam manajemen waktu. Setelah kail dilemparkan, lakukan apa yang perlu dilakukan. Semua sama dan memicu alarm. Di sisi lain, bisa terhubung langsung ke kolam. Kata-kata terlambat, tindakan cepat. Katrol mengeluarkan suara ketukan yang jelas. Dilihat dari kencangnya tali pancing. Ukurannya sepertinya tidak kecil. Benar saja, langsung mendapat ikan lele sebesar lengan. Baru saja melempar kail kembali ke air. Alarm berbunyi lagi. Hanya 1 hari berlalu. Biksu buta sudah menangkap setengah ember. Setelah dipelihara, bisa dinikmati perlahan-lahan. Tapi hanya makan ikan saja tidak cukup. Harus memperhatikan keseimbangan gizi. Maka biksu buta mulai berpikiran kreatif. Dengan memanfaatkan lubang-lubang tersebut, berencana mengembangkan teknologi penanaman tanpa tanah. Setelah proses pembakaran selesai, dia memotong ubi jalar menjadi potongan kecil. Sebelum menanam, perlu meletakkan potongan ubi jalar di tempat lembab untuk menunggu tunas. Selama itu, harus sekali disiram air. Setelah tunas ubi jalar tumbuh, Anda bisa mentransplantasikannya ke pot kecil. Setelah selesai, gunakan tongkat kayu untuk menyangganya. Letakkan di atas kolam untuk bersentuhan dengan permukaan air. Limbah ikan di dalamnya dapat memberikan nutrisi bagi tanaman. Ubi jalar yang tidak habis bisa diberikan kepada ikan kecil. Ini adalah budidaya ekologi yang tepat. Sepertinya hidup tanpa kekhawatiran akan pakaian dan makanan sudah di depan mata. Biksu buta yang tidak punya pekerjaan. Setiap hari harus berjalan-jalan ke daerah liar. Hari ini dia tanpa sengaja menemukan sarang telur burung puyuh. Ini sungguh keberuntungan besar. Beruntung sekali. Tampaknya masakan Orleans akan tersedia di masa depan. Seiring berjalannya waktu, tunas ubi jalar tumbuh menjadi dewasa perlahan-lahan. Dan biksu buta itu memiliki rambut panjang hingga pinggang. Dia berhasil dalam bercocok tanam tanpa tanah.
Dia mendapatkan ubi jalar yang penuh. Hari ini adalah hari ke-500 biksu buta berada di padang gurun. Untuk merayakan ketekunan dirinya selama ini, harus mengatur makan malam yang mewah. Pertama, hancurkan ubi jalar. Kemudian buatlah pizza ubi jalar. Kemudian tangkap ikan terbesar. Langsung panggang di atas api. Karena sudah lama menginginkan pohon buah di depan pintu, maka dia menggunakan keahlian yang luar biasa. Untuk membuat alat pemetik, cukup tarik tali dengan lembut. Maka buah-buahan bisa masuk ke dalam kantong. Tanpa banyak bicara, langsung beraksi. Dengan mudah menangkap buah liar seberat 500 gram per pon. Potong dan masukkan ke dalam mangkuk. Saat itu, ikan panggang juga baru keluar dari oven. Kupas kulitnya. Memperlihatkan daging ikan yang segar di dalamnya. Ambil daging ikan dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan sedikit air. Kemudian masak di atas api. Saat ini, biksu buta. Tidak hanya sekadar untuk mengisi perut. Dari perutnya yang buncit terlihat. Hidupnya di sini sungguh menyenangkan. Percaya bahwa suatu hari nanti, di tanah ini, akan ada balapan yang benar-benar baru. Terima kasih telah menonton.